memberikan berkatnya untuk keselamatan para manusia di muka bumi. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kembali konten-konten di channel Stuck the Diary, channel yang selalu berbagi pengalaman apapun yang bermanfaat untuk di-share kepada kalian semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang selalu setia menonton konten-konten di channel ini, dan juga buat kalian yang baru saja mengklik tombol subscribe sebagai dukungan supaya ini bisa semakin berkembang untuk bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Pagi ini saya sedang berada di satu wahana wisata yang berada di Ancol yang sangat terkenal, yaitu SeaWorld. Buat kalian yang tertarik dan sedang mencari informasi tentang SeaWorld untuk mengajak anggota keluarga kalian berlibur, semoga video ini bisa menjadi referensi untuk memberikan gambaran tentang SeaWorld. Oke, selamat menonton videonya sampai habis. Barusan kita saksikan di depan adalah suasana antrian yang berada di SeaWorld pagi ini guys. Antrian menuju pintu masuk ramai sekali karena momen ini bukan cuma weekend tapi juga momen cuti bersama Imlek. Jadi pengunjung sangat padat. Tapi jangan khawatir guys, karena jumlah pengunjung tetap dibatasi bergantian supaya volume di dalam ruangan tetap terkendali dan supaya tetap nyaman. Seperti namanya, wahana ini adalah wahana yang memperkenalkan kepada kita tentang kehidupan bawah laut, di mana bisa kita lihat di sini tontonan yang disuguhkan berupa macam-macam ikan laut, walaupun ada juga macam-macam ikan ya air tawar. Seperti yang kita lihat saat ini, yaitu ada ikan arwana, yang barusan lewat adalah ikan arapaima yang berasal dari sungai Amazon. Ini juga ada raja ikan yang berada dari sungai Amazon, yaitu ikan piranha. Banyak banget guys. Saya sangat terkagum-kagum sekali ketika melihat akuarium yang berada di SeaWorld ini. Ada juga akuarium yang berisi ikan hiu guys. Jadi di sini kalian bisa melihat ikan hiu dari jarak dekat. Selama ini mungkin kalian cuma bisa melihat di TV atau di di TV, tapi kalau di SeaWorld kalian bisa melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Hiunya lagi santai-santai nih guys. Dan ini dia, sepertinya ini ikan air tawar ya guys. Kalau saya pernah lihat sih mungkin ini, kalau nggak salah namanya ini ikan dewa ya. Dan ini juga ikan air tawar juga, sepertinya ini adalah ikan sungai sepertinya. Tapi mungkin juga saya salah karena saya juga nggak begitu paham tentang ikan. Sangat menarik sekali, sangat lucu-lucu sekali. Dan ini juga ada sebuah akuarium yang disetting seperti hutan bakau dengan mungkin ini dia penghuni aslinya, ikan penghuni asli hutan bakau mungkin. Jadi dia disetting seperti habitat aslinya. Ini juga ada sebuah kolam yang diisi ikan hiu. Kalau nggak salah ini namanya adalah hiu macan tutul ya. Kalau dilihat dari kulitnya, motifnya seperti macan tutul. Kolam airnya bening banget, jadi kita bisa melihat ikan tubuh ikannya secara detail. Dan ikannya cukup sehat-sehat, cukup lincah-lincah seperti, karena mungkin dia merasa seperti berada di habitatnya ini guys. Menurut saya ini adalah sebuah wahana yang sangat edukatif buat
terutama buat anak-anak kalian. Jadi kalian bisa memperkenalkan nama-nama satwa penghuni laut. Ini juga ada penyu di sini. Kalau dilihat penyu ini ternyata seperti seperti burung ya. Kalau dilihat dia punya paruh seperti burung elang, dan kaki-kakinya itu seperti sebuah sayap. Nah, kalau kita lihat di akuarium sini dia seperti terbang ketika dia berenang. Ada juga ikan pari guys. Kalian juga bisa melihat ikan pari dari dekat. Nah, ini sepertinya kalau ini adalah ikan air tawar. Masih satu keluarga sama piranha tadi kayaknya ini. Tapi ini bentuknya seperti ikan patin, tapi bukan ikan patin rasanya. Nah, seperti biasanya SeaWorld selalu mempersembahkan atraksi penyelam bawah air yang keren tentunya. Kali ini temanya adalah tentang cerita yang berlatar etnik Tionghoa, karena kebetulan bertepatan dengan Imlek. Cuma sayangnya saya nggak bisa mengambil gambar dari jarak dekat karena penuhnya pengunjung, dan saya cuma menggunakan kamera ponsel, jadi zoomnya terbatas. Jadi mohon maaf buat kalian, tapi buat kalian yang penasaran bisa langsung berkunjung deh ke SeaWorld ini. Kemudian wahana berikutnya kita akan masuk ke sebuah ruangan yang berisi koleksi akuarium yang isinya ada ubur-ubur. Buat kalian yang pengen ngelihat ubur-ubur dari jarak dekat, di sini sangat ini banget ya, sangat representatif banget buat kalian mengamati hewan ubur-ubur. Ini dia ruangannya guys, di setting gelap mungkin karena ubur-ubur adalah hewan transparan ya. Jadi untuk supaya kalian bisa melihat dengan jelas dan lebih menarik secara pandangan. Jadi ruangan ini dilengkapi dengan lighting yang berwarna-warni. Jadi suasananya mungkin mirip-mirip dengan konser ya guys. Dan ini juga ada akuarium yang berisi anak ubur-ubur. Jadi ini kebetulan saya zoom sedikit, lebih terlihat jelas ini riak-riaknya. Mungkin ini jutaan ya isinya, jutaan anak ubur-ubur. Oke, ini dia suasana lengkapnya di area wahana akuarium ubur-ubur. Kemudian geser kita keluar sedikit di ruangan bagian luarnya akuarium ubur-ubur tadi. Ada beberapa tempat yang bisa manfaatkan buat kalian untuk berselfie dengan pasangan kalian atau anggota keluarga kalian. Ada tadi mulut ikan hiu yang tadi, terus ada juga ikan pari yang sudah diawetkan. Nah, ini dia yang menarik buat saya. Ini adalah ikan yang biasanya kalau kita lihat di TV, di berita itu ikan yang biasa dipakai untuk terapi gigit ikan gitu. Saya juga nyobain ini Jadi
dengan mencelupkan tangan ke situ, terus ikan-ikannya nyamperin nanti dan akan menggigit-gigit bagian tubuh yang kita celupkan ke situ. Rasanya ya gitu deh, sangat geli-geli gitu. Kemudian di sebelahnya bangunan yang berbentuk kapal tadi ini sebenarnya bagian dari akuarium utama sepertinya, tapi kita belum ke area sana. Jadi bisa melihat di sini juga banyak kumpulan-kumpulan ikan di dalam laut, di mana akuariumnya dasarnya disetting seperti mirip layaknya dasar laut ya. Sebenarnya di sini ada banyak macam ikan, cuma kebetulan pas saya ngambil gambar ini yang lewatnya ikannya ini terus nih. Tapi ini juga cukup menarik sih guys, kalau melihat ukurannya besar-besar, terus ikannya sehat-sehat. Kemudian kalau kita masuk ke bangunan yang berbentuk kapal tadi, ini ternyata di dalamnya itu ada berbagai koleksi ikan penghuni laut dalam yang tapi bukan ikan hidup di sini. Ini adalah ikan-ikan yang sudah diawetkan, yang diambil dari perairan dalam. Sebenarnya di bawah dari tiap akuarium ini, di bawah itu ada keterangannya ikannya ini dari laut mana, kedalaman berapa meter, nah seperti ini. Jadi bisa buat kalian yang penasaran, pengen tahu asal usulnya ikan ini, jadi bisa kalian baca di situ, ada kayak semacam keterangannya gitu. Oke, dan selesai dari sini kita keluar, dan ini menuju sebenarnya adalah wahana utama daripada SeaWorld, yaitu akuarium terowongan bawah air. Jadi kalau kita masuk ke terowongan ini, kita serasa sedang menyelam di kedalaman laut, di mana kita bisa menyaksikan ikan-ikan yang berada di akuarium itu. Dan nuansanya seperti yang saya bilang tadi, udah disetting sedemikian rupa menyerupai dasar laut ya. Dan di terowongan ini kalian sebenarnya tidak perlu capek-capek berjalan, karena terowongan ini sudah dilengkapi dengan travelator. Jadi kaki kita nginjek ini di bawah travelator sebenarnya. Jadi kita cuma cukup berdiri manis saja, dan lantainya akan bergerak sendiri. Jadi kita bisa bebas menikmati atau mengarahkan pandangan ke arah akuarium tanpa takut menabrak orang yang berada di depan kita, karena sebenarnya yang bergerak itu adalah lantainya. Dan ini karena memang mungkin ini adalah menu utama dari SeaWorld atau wahana utama dari SeaWorld, memang bagian inilah yang menurut saya paling berkesan sekali gitu, paling menikmati sekali saya berada di sini. Kalian bisa sambil berfoto-foto juga di sini, dan saya juga berfoto di sini, difoto sama istri saya. Ini jadi backgroundnya bagus banget nih. Background foto kita tuh sangat dynamic gitu, backgroundnya tuh warnanya tuh keren.
apalagi ada ikan-ikan di belakangnya, jadi seolah-olah kita sedang berada di dalam air. Dan oke guys, setelah kurang lebih berada 20 menit di dalam terowongan, akhirnya petualangan kita harus berakhir di ujung terowongan, dimana terowongan ini merupakan fase terakhir petualangan kita di SeaWorld. Kemudian setelah terowongan kita akan menuju pintu keluar dan masuk ke area merchandise, dimana kalian bisa berbelanja oleh-oleh pernak-pernik yang berhubungan dengan SeaWorld di area tersebut. Dan itu dia guys, pengalaman yang bisa saya share kepada kalian. Semoga bermanfaat buat kalian yang mencari referensi tentang SeaWorld, dan saya ucapkan selamat berlibur dengan orang-orang terkasih dan keluarga Anda. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.